Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qori Al-Habsi dari program studi D3 Perpajakan. Di sini saya akan membahas sebuah materi mengenai PPh, pemotongan PPh pasal 22. Selanjutnya, apa itu PPh pasal 2? Pasal 22. PPh pasal 22 ini merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh pembeli saat melakukan transaksi pembelian barang, terutama barang impor atau barang yang dibeli dari produsen dalam negeri. Mekanisme pemotongan ini berlaku pada transaksi pembelian barang tertentu senilai di atas jumlah yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Selanjutnya, subjek dan objek pajak. Selanjutnya, kita akan membahas siapa aja sih yang termasuk subjek dan objek PPh pasal 22. Untuk subjek pemungut ada beberapa pihak. Yang pertama, pembeli barang impor. Biasanya perusahaan yang melakukan kegiatan impor. Yang kedua, badan usaha di Indonesia yang membeli barang dalam jumlah besar. Dan yang ketiga, perusahaan yang membeli barang dari produsen dalam negeri. Sementara untuk objeknya, yaitu barang-barang yang menjadi dasar pemungutan pajak, objek ini bisa berupa barang impor dari luar negeri, barang yang dibeli dari produsen lokal, dan transaksi pembelian tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perpajakan, yang artinya tidak semua barang kena PPh pasal 22, tapi hanya yang dianggap punya nilai ekonomi besar atau beresiko tinggi terhadap penerimaan pajak negara. Lalu selanjutnya, tarif pemotongan PPh pasal 22. Sekarang kita bahas soal tarif pemotongan. Tarif pemotongan PPh pasal 2 itu bervariasi, bergantung pada jenis dan asal barang yang dibeli. Tarif umum ini ditetapkan oleh Dirjen Pajak melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Ada tiga kategori tarif utama. Yang pertama, 1,5%. Ini tarif umum yang biasanya dikenakan untuk barang impor. Lalu ada 0,5% tarif khusus untuk jenis barang tertentu, misalnya barang yang masuk daftar kebutuhan strategis. Dan yang ketiga, 2,5%, yaitu tarif alternatif. Biasanya diberlakukan untuk kondisi tertentu yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tarif ini ditetapkan melalui keputusan resmi dari Dirjen Pajak. Jadi setiap transaksi pembelian barang, terutama impor, harus dicek dulu beberapa tarif PPh 22 yang berlaku. Selanjutnya, contoh perhitungan PPh pasal 22. Biar lebih paham, yuk kita lihat contoh perhitungannya. Misalnya, PTA mengimpor parfum dengan harga faktur 50.000 US dollar. Biaya asuransi sebesar 2% dari nilai faktur dan biaya angkut sebesar 8% dari nilai faktur. Biaya masuk yang berlaku untuk parfum adalah 10%. Tarif PPN yang berlaku 11%. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2022, PPh Pasal 22 yang berlaku adalah 10%. Kurs pajak saat itu adalah 15.100 per dolar Amerika Serikat. Untuk menentukan PPh pasal 22 terutang, terlebih dahulu dihitung nilai impor. Nilai impor diperoleh dari CIF ditambah dengan bea masuk. Kosnya 50.000 US dollar. Mencari asuransi 2% dikali 50.000 US dollar. Sama dengan 1.000 US dollar. Freight atau biaya angkut 8% dikali 50.000 US dollar. Hasilnya 40.000 US dollar. Dengan CIF 55.000 US dollar dikali 15.100, hasilnya 830.500.000 rupiah. Biaya masuk sama dengan 10% dikali CIF. 10% dikali 830.500
Hasilnya 83.050.000. Nilai impor 830.500.000 ditambah 83.050.000 dengan hasilnya 913.550.000. Kalau tarif PPh 22 yang berlaku 10%, maka pajak terutamanya adalah 10% dikali 913.550.000 dengan 10% dikali 913.550.000, hasilnya 91.355.000 rupiah. Artinya PTA harus membayar PPh 22 sebesar 91,35 juta. Dari contoh ini bisa kita lihat kalau PPh pasal 22 bukan langsung dipungut dari nilai dari contoh ini bisa kita lihat kalau PPh 22 langsung dipungut dari nilai transaksi impor, bukan dari laba perusahaan. Selanjutnya, pengecualian pemotongan PPh pasal 22. Nah, meskipun PPh pasal 22 ini cukup luas penerapannya, tidak semua transaksi pembelian barang dikenai PPh pasal 22. Terdapat beberapa kategori pengecualian yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Antara lain, transaksi pembelian di bawah jumlah tertentu. Kalau nilai transaksi masih di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak perlu dipungut PPh 22. Yang kedua, jenis barang tertentu. Misalnya nih, bahan pokok, bahan baku khusus industri atau barang ekspor yang memang tidak termasuk objek pajak. Yang ketiga, status pembeli. Beberapa pihak seperti lembaga diplomatik, instansi pemerintahan tertentu, dan BUMN dengan fasilitas khusus bisa dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22. Tujuannya, adanya pengecualian ini supaya sistem pajak tetap adil dan tidak membebani transaksi vital yang penting untuk ekonomi. Selanjutnya, batas waktu penyetoran dan pelaporan. Setiap pemotong PPh pasal 22 berkewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang dipotong sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setiap pemungutan PPh 22 punya kewajiban untuk melakukan pemotongan saat pembayaran atau penerimaan barang, lalu menyetor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah transaksi terjadi, lalu melaporkan hasil pemotongan melalui SPT tahunan PPh dan mencatat transaksi dengan lengkap termasuk bukti pemotongan dan pembayaran. Jadi, semua proses harus transparan dan terdokumentasi dengan baik biar kalau diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP semua data bisa dipertanggungjawabkan. Oke, lalu selanjutnya sanksi administrasi dan pidana. Kalau kewajiban ini tidak dijalankan, tentu ada saksinya, bro. Sanksinya terbagi dua, administrasi dan pidana. Untuk sanksi administrasi bisa berupa denda 2% dari pajak terutang per bulan, surat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak, sampai dilakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan sanksi pidana bisa lebih berat, kurungan penjara bisa hingga 6 bulan, denda hingga 100 juta rupiah, dan bisa dilakukan ke proses hukum di pengadilan. Makanya penting sekali buat setiap perusahaan atau instansi untuk taat aturan dan melaporkan pajak dengan benar. Oke, selanjutnya. Kesimpulannya, secara keseluruhan, PPh pasal 22 berperan penting dalam menjaga penerimaan pajak negara dari kegiatan impor dan transaksi barang dalam negeri. Dengan memahami siapa subjeknya, apa objeknya, tarif pengecualian, serta kewajiban pelaporan, kita bisa menjalankan tanggung jawab perpajakan secara benar. Kepatuhan PPh pasal 22 bukan cuma soal kewajiban hukum,
tetapi juga bentuk kontribusi nyata kita dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat keuangan negara. Oke, sekian dari pembahasan yang saya sangat singkat ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.